Halo pemirsa, kembali lagi di One News Sore Akhir Pekan. Hari ini, One News Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto. Menarik perhatian publik di tengah dinamika politik nasional. Keduanya bertatap muka selama 2 jam di kediaman Prabowo, meski isi pembicaraan belum diungkap ke publik. Berita selanjutnya, dalam parade Alutsista HUT ke-80 TNI dipamerkan kapal selam tanpa awak KSOT 008 yang merupakan alutsista baru milik TNI. Kapal selam terbaru itu diangkut oleh kendaraan militer TNI dalam iring-iringan parade Alutsista di Monas, Jakarta Pusat hari ini, 5 Oktober 2025. Pemirsa, inilah One News Sore Akhir Pekan selengkapnya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut dilakukan di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu 4 Oktober. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2 jam, dimulai pukul 1 siang. Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, tidak menjelaskan isi pembicaraan antara Jokowi dan Prabowo. Setelah pertemuan, kata dia, Jokowi langsung melanjutkan agenda kerjanya. Sementara itu, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberikan klarifikasi terkait pertemuan tersebut. Ia menegaskan bahwa agenda itu merupakan ajang silaturahmi antara Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh bangsa, termasuk Jokowi. Menhan Syafri menambahkan, dalam kesempatan itu Prabowo juga menyampaikan arahan kepada jajaran TNI. Arahan tersebut dimaksudkan agar TNI senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, ia tidak merinci lebih jauh topik pembahasan antara kedua pimpinan tersebut. Dalam parade Alutsista hari ulang tahun ke-80 TNI dipamerkan kapal selam tanpa awak KSOT 008 yang merupakan alutsista baru milik TNI. Kapal selam terbaru itu diangkut oleh kendaraan militer TNI dalam iring-iringan parade Alutsista di Monas, Jakarta Pusat hari ini 5 Oktober 2025.
Pengembangan kapal selam tanpa awak sendiri merupakan jawaban bagi kebutuhan pertahanan maritim, khususnya pertahanan bawah laut. Pengembangan desain dan rencana pembangunan kapal selam autonomus sendiri di bawah PT PAL Indonesia. KSOT memiliki periode operasi yang sangat panjang, di mana hal ini tidak dapat dilakukan oleh kapal selam dengan awak. Konsep strategi yang diusung KSOT hampir mirip dengan kapal serang ringan atau KSR. Memiliki panjang 25 meter, kapal selam tanpa awak ini dilengkapi dengan Artificial Intelligence atau AI yang dapat dimonitor dari jarak jauh untuk mengirimkan informasi ke pusat komando. Melalui kerjasama dengan GIL Defense, kapal selam autonomus atau KSOT nantinya juga akan dilengkapi persenjataan layaknya kapal selam pada umumnya. Kapal selam tersebut diketahui mampu membawa 6 torpedo Black Shark dan juga bisa menyelam selama 72 jam. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah tokoh usai bertemu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pertemuan itu berlangsung di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu 4 Oktober 2025 sore. Salah satu tokoh yang hadir dalam pertemuan itu adalah Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Usai pertemuan, Syafri tak merinci apa arahan yang diberikan Prabowo kepada para tokoh yang hadir di dalam pertemuan tersebut. Termasuk siapa saja tokoh yang hadir pada saat pertemuan. Sebelumnya, kabar pertemuan antara Prabowo dan Jokowi dibenarkan oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Ia menjelaskan pertemuan itu berlangsung pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Namun Syarif tak menjelaskan lebih lanjut isi pertemuan keduanya. Ia hanya mengatakan bahwa pertemuan telah usai, baik Prabowo dan Jokowi melanjutkan agenda masing-masing.
Sidang pra-peradilan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat 3 Oktober. Dalam sidang tersebut, tim kuasa hukum Nadiem meminta agar penetapan tersangka yang dilakukan Kejaksaan Agung dibatalkan karena dinilai tidak sah dan cacat prosedur. Pihak Nadiem juga menilai penetapan tersangka dilakukan tanpa melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu terhadap klien mereka sebagai calon tersangka. Selain itu, surat perintah penyidikan atau sprindik dan surat penetapan tersangka disebut diterbitkan pada hari yang sama dengan penahanan, yakni 4 September 2025. Kuasa hukum juga menyoroti belum adanya hasil audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat Nadiem ditetapkan sebagai tersangka. Mereka menyebut penetapan itu bahkan dilakukan sebelum penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Kesalahan identitas dalam surat penetapan tersangka turut disorot. Dalam dokumen itu, Nadiem disebut sebagai karyawan swasta, padahal masih tercatat sebagai anggota kabinet periode 2019 hingga 2024. Tim hukum Nadiem juga menegaskan kliennya tidak pernah menikmati keuntungan pribadi dari program digitalisasi pendidikan pada 2019 hingga 2022. Mereka menyebut program tersebut tidak tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 hingga 2024 serta tidak memiliki struktur maupun alokasi anggaran resmi. Sebagai opsi alternatif, tim hukum meminta agar penahanan Nadiem diganti menjadi tahanan rumah atau tahanan kota jika perkara berlanjut ke tahap penuntutan. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kerugian negara yang ditimbulkan dari pengadaan perangkat TK tersebut diperkirakan mencapai 1,98 triliun rupiah. Publik kembali dikejutkan oleh kemunculan ancaman baru dari akun yang mengatasnamakan Bejorka yang kali ini berniat untuk menyerang Badan Gizi Nasional atau BGN. Padahal, pihak kepolisian sebelumnya telah menyatakan bahwa pelaku peretasan dengan nama samaran Bejorka sudah berhasil ditangkap. Kemunculan ancaman tersebut memicu tanda tanya besar mengenai keaslian sosok yang ditangkap oleh aparat. Banyak pihak menduga bahwa orang yang diamankan bukanlah Bejorka asli, melainkan hanya seseorang yang memanfaatkan nama tersebut untuk melakukan pemerasan dan penyebaran data pribadi di forum daring. Pihak Polda Metro Jaya sebelumnya mengumumkan penangkapan seorang pemuda berinisial WFT berumur 22 tahun asal Minahasa, Sulawesi Utara yang diduga terlibat dalam kasus perentasan data nasabah bank swasta dan mengaku sebagai Bejorka. WFT ditangkap setelah terbukti sempat mengubah data sensitif dan melakukan ancaman terhadap pihak bank. Namun, setelah penangkapan itu, aktivitas akun Bejorka justru kembali muncul secara aktif di dunia maya. Hal ini memperkuat dugaan bahwa pelaku yang ditangkap bukanlah otak sebenarnya di balik serangkaian kebocoran data di publik yang sebelumnya terjadi. Para pengamat menilai bahwa kejadian ini seharusnya menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk memperkuat kemampuan investigasi cyber dan tidak terburu-buru menetapkan pelaku tanpa bukti digital yang kuat. Selain itu, publik diingatkan agar tetap waspada terhadap potensi kebocoran data yang masih mungkin terjadi.
Kasus ini menunjukkan bahwa identitas Bjorka masih menjadi misteri besar di dunia maya, sementara ancaman terhadap keamanan data nasional terus membayangi di tengah maraknya aktivitas perentasan di Indonesia. Selebritis sekaligus aktivis kemanusiaan Indonesia untuk Palestina yang tergabung dalam misi Global Support Flotilla atau GSF, Wanda Hamidah dan Muhammad Fatur Rahman tiba di tanah air pada Sabtu 4 Oktober. Keduanya kembali ke Indonesia setelah gagal melanjutkan pelayaran karena serangkaian kendala. Wanda menceritakan awal keterlibatannya dimulai dari bergabung dengan rombongan Indonesia Global Peace Convoy atau IGPC dan mendarat di Tunisia bersama ratusan relawan. Ketika IGPC memilih mundur, Wanda mengaku tetap berusaha maju meski sendirian. Wanda juga mengisahkan bagaimana beberapa kapal GSF dicegat oleh militer Israel dan penumpangnya ditahan. Ia menilai tindakan pencegatan dan penahanan terhadap kru GSF ilegal dan melanggar kemanusiaan internasional. Perjalanannya nanti aku ceritakan karena ini bisa jadi 5 jilid buku yang tapi luar biasa. Kami bertemu orang-orang terbaik dari seluruh dunia yang mau berjihad bersama-sama, dan kami tidak cuma bicara perbedaan agama saja, tapi kami bertemu juga dengan saudara-saudara kami yang berbeda iman namun tidak mempunyai keraguan sedikit pun untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Dan ya sekarang kita harus pekerjaan kita masih banyak karena kebrutalan dan kebiadaban Zionis Israel masih terus terjadi selama mereka genosida belum berhenti dan Palestina belum merdeka. Kita akan terus berjuang. Kita akan terus berjuang memberikan bantuan kemanusiaan, tapi bantuan kemanusiaan itu tidak akan bisa masuk kalau blokade tidak dibuka. Blokade dari pengepungan ilegal Zionis Israel belum dibuka. Satu PR kita lagi adalah menekan pemerintah mengirim pasukan untuk bukan berperang tapi melucuti senjata Zionis Israel dan tidak melakukan kerjasama di bidang apapun dengan Zionis Israel. Allahu Akbar. Fatur menambahkan riwayat kendala teknis yang dialami armada GSF termasuk insiden di pelabuhan Sidi Bou Said, Tunisia yang membuat kapal tidak bisa berlayar. Meski batal mencapai Gaza, Fatur menyambut baik gelombang kapal baru yang diluncurkan setelah armada GSF dicegat. Ia mengatakan pada 1 hingga 3 Oktober Israel mencegat dan membajak seluruh kapal GSF serta menahan lebih dari 450 aktivis dan relawan. Menunggu kembali gelombang kedua setelah kemarin gelombang pertama sudah berangkat, banyak yang kita hadapi di lapangan, mulai dari kapten yang pergi meninggalkan kapal, kemudian kapal kami yang disabotase oleh orang-orang di sekitar yang tidak menginginkan pelayaran ini berhasil untuk menembus blokade Gaza, sampai sekiranya tinggal hari ini hanya 2 aktivis yang masih bertahan untuk menunggu kapal-kapal yang masih berada di Sisilia. Dan kami mohon doanya untuk para rakyat Indonesia, khususnya dunia, agar bersama-sama kita mengecam perbuatan yang dilakukan oleh Zionis Israel serta secepatnya membebaskan para aktivis yang masih dalam cengkramannya. Fatur mengecam serta meminta aktivis yang disandra oleh tentara Israel agar segera dibebaskan dengan kondisi sehat tanpa kekurangan apapun.
Sekitar 1,3 juta personel militer Amerika Serikat dilaporkan tidak menerima gaji menyusul penutupan pemerintahan federal akibat kebuntuan anggaran di Kongres, kondisi yang semakin memperburuk tekanan terhadap aparat negara dan layanan publik. Sekretaris Pers Gedung Putih, Caroline Leavitt, menyampaikan pada Jumat 3 Oktober 2025 bahwa penutupan pemerintahan yang terjadi sejak Rabu telah membuat 1,3 juta anggota militer aktif dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Korps Marinir, penjaga pantai, hingga Angkatan Luar Angkasa tidak menerima bayaran. Ia menegaskan bahwa mereka tetap menjalankan tugas untuk membela negara meski tidak memperoleh gaji. Penutupan ini terjadi setelah perdebatan mengenai pengesahan anggaran federal kembali menuai jalan buntu di Kongres. Situasi tersebut menyebabkan ratusan ribu pegawai negeri dan anggota militer dirumahkan tanpa bayaran. Sementara berbagai layanan publik terpaksa dihentikan. Di tengah kondisi itu, politisi dari Partai Republik dan Demokrat saling menyalahkan melalui media sosial, menuntut pihak lawan segera mengambil langkah kompromi. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan memanfaatkan penutupan tersebut untuk memangkas sejumlah departemen federal yang dinilainya tidak efisien. Ia menilai langkah tersebut memberi peluang untuk menghapus program dan proyek yang dianggap tidak perlu, termasuk beberapa inisiatif yang menjadi prioritas Partai Demokrat. Selain anggota militer, sekitar 750.000 pegawai federal lainnya juga terdampak dan harus menjalani cuti tanpa bayaran. Kantor Anggaran Kongres memperkirakan penghentian kompensasi selama penutupan pemerintahan mencapai sekitar 400 juta dolar Amerika Serikat setiap harinya. Sementara itu, Senat menunda pembahasan rancangan undang-undang sementara hingga Jumat karena libur Yom Kippur, yang berarti pemungutan suara baru akan dilakukan dalam upaya keempat untuk menyelesaikan krisis anggaran. Direktur Dewan Ekonomi Nasional Kevin Hassett menyebut Gedung Putih berharap penutupan tidak berlangsung lama. Ia menambahkan kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh para menteri kabinet sebagai momentum untuk melakukan efisiensi dan mengurangi jumlah pegawai federal dalam jangka panjang.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore akhir pekan berikutnya setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.